Al-Qalam, kalam. Muqaddimah. Surat ini terdiri atas 52 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Alaqah. Nama Al-Qalam diambil dari kata Al-Qalam yang tersebut terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya pena. Surat ini dinamai pula dengan surat Nun, huruf Nun. Pokok-pokok isinya: Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang gila, melainkan manusia yang berbudi pekerti yang agung. Larangan bertoleransi di bidang kepercayaan. Larangan mengikuti orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang dicela Allah. Nasib yang dialami pemilik-pemilik kebun sebagai contoh orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Kencaman Allah kepada mereka yang ingkar, dan azab yang akan menimpa mereka. Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh umat. Suratul Qalam, kalam. Surat ke-68, 52 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bantahan Allah terhadap tuduhan-tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berakhlak agung. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi kalam dan yang mereka tulis. Nun ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebahagian dari surat-surat Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad dan sebagainya. Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyabihat, dan ada pula yang mentafsirkan golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dan huruf-huruf abjad, yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad SAW semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al-Quran itu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar, tidak putus-putus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Fasatubsiru wa yubsirun. Maka kalau kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Larangan mentaati orang-orang yang mendustakan kebenaran. Fala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazim masya'in binamim. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah.
manna'in lil khairi mu'tadin asim, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, utullin ba'da zalika zalim, yang kaku kasar selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, an kana zamalin wa banin, karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Orang yang punya banyak anak dan harta lebih mudah dia mendapat pengikut. Tapi jika dia mempunyai sifat-sifat seperti tersebut pada ayat 10-13, tidaklah dia dapat diikuti. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Sanasimuhu 'alal khurtum, kelak akan kami beri tanda di belakang, di belalainya. Yang dimaksud dengan belalai di sini ialah hidung. Dipakai kata belalai di sini sebagai penghinaan. Allah telah menimpakan cobaan kepada orang-orang kafir sebagai yang ditimpakan kepada pemilik-pemilik kebun. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah menguji mereka musyrikin Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Wala yastasnun, dan mereka tidak mengucapkan insyaallah. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa asbahat kassarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Maksudnya maka terbakarlah kebun itu dan tinggallah arang-arangnya yang hitam seperti malam. Fatanadaw musbihin, lalu mereka memanggil di pagi hari. Anighdu ala hursikum in kuntum sharimin, pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin, pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Wa ghadaw 'ala haradin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka mampu menolongnya. Falamma ra'awha qalu inna ladallun, tatkala mereka melihat kebun itu mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun bal nahnu mahrumun, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Mereka mengatakan ini setelah mereka yang yakin bahwa yang dilihat mereka adalah kebun mereka sendiri. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Yang dimaksud bertasbih kepada Tuhan ialah mensyukuri nikmatnya dan tidak meniatkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan, seperti meniatkan tidak akan memberi fakir miskin. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, mereka mengucapkan maha suci Tuhan kami,
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatalawamun, lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela-mencela. Qalu ya wailana inna kunna taghin, lalu mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun kadzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Allah menerangkan bahawa Dia mencobai penduduk Mekah dengan menganugerahi mereka nikmat-nikmat yang banyak untuk mengetahui apakah mereka bersyukur atau tidak. Sebagaimana Allah telah mencobai pemilik-pemilik kebun seperti yang diterangkan pada ayat 17 sampai 33. Akhirnya pemilik kebun itu insaf dan bertaubat kepada Tuhan. Demikian pula penduduk Mekah yang kemudian menjadi insaf dan masuk Islam berbondong-bondong setelah penaklukan Mekah. Allah sekali-kali tidak menyamakan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Subhanallah. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, maka apakah patut kami menjadi orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang kafir? Maksudnya sama tentang balasan yang disediakan Allah untuk mereka masing-masing. Malakum kaifa tahkumun, mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Am lakum kitabun fihi tadrusun, atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Inna lakum fihi lama takhayyarun, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun, atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Salhum ayyuhum bidzalika za'im, tanyakanlah kepada mereka siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin, atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Yang dimaksud dengan betis disingkapkan ialah menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan, yang hendak lari karena hebatnya huru-hara hari kiamat. Mereka diminta sujud itu adalah untuk menguji keimanan mereka, padahal mereka tidak sanggup
lagi karena persendian tulang-tulang mereka telah dilemah dan azab sudah meliputi mereka. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Maksudnya ialah bahawa mereka berkesempatan untuk melakukan sujud tetapi mereka tidak melakukannya. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka lalu mereka diberati dengan hutang? Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut id aqsamu. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut id nada wa huwa makzum. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa mazmum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memelihara dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Menurut kebiasaan yang terjadi di tanah Arab, seseorang dapat membinasakan binatang atau manusia dengan menunjukkan pandangannya yang tajam. Hal ini hendak dilakukan pula kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah memeliharanya sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67. Kekuatan pandangan mata itu pada masa sekarang dikenal dengan hypnotisme. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Penutup surat Al-Qalam berisi bantahan dari orang-orang yang musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW dan memperingatkan agar jangan mengikuti kemauan mereka. Mereka itu mendapat penghinaan pada hari kiamat akibat perbuatan mereka. Hubungan surat Al-Qalam dengan surat Al-Haqqah. Satu, dalam surat Al-Qalam disebutkan tentang hari kiamat secara umum, sedang dalam surat Al-Haqqah dijelaskan secara terperinci peristiwa-peristiwa hari kiamat itu. Dua, dalam surat Al-Qalam diterangkan orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan ancaman azab atas mereka, sedang dalam surat Al-Haqqah diterangkan orang-orang zaman dahulu yang mendustakan rasul-rasul dan macam-macam azab yang telah menimpa mereka. Tiga, dalam
surat Al-Qalam Allah membantah tuduhan orang-orang musyrikin bahawa Muhammad SAW orang gila. Sedang dalam surat Al-Haqqah Allah membantah tuduhan bahawa Nabi Muhammad SAW seorang penyair.